Jadi penilaian harian terprogram 1, terus kemarin sudah penilaian tengah semester yang hari ini nantinya hasil nilainya akan diterima Bapak Ibu semua. Dan dalam waktu tinggal berapa hari, mulai hari Selasa tanggal 23 sampai dengan 30 April itu dari kelas 9 melaksanakan penilaian akhir tahun, yang mana untuk nilai penilaian akhir tahun ini menjadi nilai semester 6 atau nilai semester genapnya kelas 9, merupakan salah satu perhitungan untuk nilai kelulusan, dan sekaligus bersamaan atau berdampingan dengan peserta didik kelas 7 dan kelas 8 itu nanti melaksanakan penilaian harian program 2 atau semester genap. Jadi itu jadwalnya, jadwal PAT. Mungkin hari ini nanti ada informasi melalui WA Group bahwasanya pemberitahuan pelaksanaan PAT 3 bagi kelas 7 dan 8 dan kelas 9 PAT dengan jadwal dimulai pukul 8 dan rata-rata berakhir pukul 12, kecuali yang hari Jumat itu hanya 1 mapel IPA belajar, dan hari Senin dan hari Selasa itu sampai pukul 11.30. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk mendampingi putra putrinya dalam kegiatan belajar, terutama juga untuk jam-jam bermainnya perlu diperhatikan. Jangan sampai putra putri kita sekarang malah cenderung senang untuk kehidupan malam ya. Jadi jam-jam malam itu sebaiknya sudah berada di rumah, karena pengaruh pergaulan yang di luar itu luar biasa. Jika putra putri kita tidak dibekali dengan iman ya, atau mungkin gampang terpengaruh ajakan teman itu memprihatinkan. Sehingga dari rumah, dari Bapak Ibu selaku orang tua mohon kerjasamanya untuk juga memantau untuk jam-jam hanya anak, apalagi dalam waktu dekat ini ini sudah banyak kegiatan ya, terutama yang kelas 9. Setelah PAT nanti disusul penilaian akhir jenjang. Ya, jadi semua penilaian sudah dijalani, tinggal nanti di rata-rata nilainya dari semester 1 pada saat kelas 7 sampai dengan semester 6 itu berdasarkan nilai PAT ini, terus digabung nilai penilaian akhir jenjang baik tulis maupun praktek itu menjadi nilai kelulusan. Harapannya nilainya baik atau bagus sehingga nanti bisa pilih sekolah yang akan dituju. Artinya kalau nilainya mepet dengan KKN kan mestinya akan agak kesulitan untuk menentukan sekolah yang terpilih. Harapannya seperti itu. Sehingga mulai dari sekarang perlu juga Bapak Ibu selaku orang tua peserta didik untuk mendampingi belajarnya, mendampingi untuk bermainnya. Memang anak-anak sekarang beda dengan zaman kita dulu. Harapannya bisa sukses semua, tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya untuk pelaksanaan penilaian akhir jenjang PAJ istilahnya, kalau yang dulu itu istilahnya ujian sekolah. Sebagai dasar hukum penilaian akhir jenjang itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2015. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 19, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22, Nomor 20 Tahun 2016, Nomor 23 Tahun 2016, dan yang terakhir berdasarkan prosedur operasional standar POS ujian SMP Indonesia tahun ajaran 2023-2024. Yang berikutnya untuk jadwal penilaian akhir jenjang ini sudah muncul dari FKKS, bahwasanya akan dimulai hari Senin 13 Mei
sampai dengan Senin berikutnya 20 Mei. Cuman ada perbedaan dengan tes-tes harian. Untuk mapel IPS beserta penjajah tes itu kata lainnya olahraga itu biasanya 90 menit, tapi di penilaian akhir jenjang IPS dan penjajah tes itu durasi 2 jam. Jadi seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan jadi kalau mungkin nanti ada agenda keluarga di tanggal-tanggal tersebut, mohon untuk nanti bisa di save tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Mei itu putra putri padunya harus menjalani penilaian akhir jenjang. Harapannya bisa lancar, bisa sehat semua, bisa mengikuti, tidak sampai ada yang susulan. Mengingat selama ini kita menyelenggarakan penilaian apapun itu setiap hari mesti ada izin, jadi harus ada susulan. Kalau nanti sampai gong terakhir ya, klimaksnya di penilaian akhir jenjang kok ada yang berhalangan karena sakit atau kepentingan lain, itu juga disayangkan. Harapannya semoga selama seminggu pelaksanaan penilaian akhir jenjang putra putri kita sudah bisa mengikuti dengan lancar tanpa ada kendala apapun, dan yang utama bisa memperoleh nilai yang sangat baik untuk bekal bisa melanjutkan ke sekolah yang diinginkan. Kriteria kelulusan peserta didik SMP Institut Indonesia tahun ajaran 2023-2024. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi sudah menjalani dari semester 1 kelas 7 dan semester 2, kalau kelas 8 itu semester 3 dan 4, kalau kelas 9 itu semester 5 dan 6. Jadi selama 6 semester sudah diselesaikan seluruh program pembelajaran. Yang berikutnya memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang terakhir lulus penilaian akhir jenjang atau PAJ. Peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan telah mengikuti program pembelajaran seluruh mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum yang digunakan. Pemenuhan persyaratan ini dilihat pada kelengkapan laporan belajar yang tercantum pada raport yang dimiliki peserta didik mulai semester 1 sampai dengan semester 6 yang akan dijalani itu yang semester 5 PAT. Sedangkan semester 1 sampai 5 sudah dilalui oleh anak-anak kita kelas 9. Peserta didik dinyatakan lulus setelah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nilai sikap atau perilaku minimal baik pemenuhan persyaratan ini dilihat pada kelengkapan laporan belajar. Jadi ada di situ di catatan perilaku. Ya, itu alhamdulillah untuk anak-anak kita SMP Institut Indonesia tidak ada yang bermasalah, jadi baik semua. Minimal bisa terpenuhi untuk kriteria perilaku minimal baik, dan alhamdulillah juga nilainya lengkap semua, sehingga pada hari ini bisa kita bagi untuk nilai penilaian tengah semester genap, tidak ada yang terkendala. Selanjutnya, peserta didik dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Lulus penilaian akhir jenjang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Nilai minimal kelulusan setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 60 dengan nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran minimal 60 yang diperoleh dari hasil penilaian akhir jenjang tulis maupun praktek. Bapak Ibu perlu diketahui kalau untuk ujian praktek itu sudah kita selenggarakan include di jadwal mapel harian, jadi tidak difasilitasi khusus untuk jadwal ujian praktek
berdiri sendiri enggak, tetapi sesuai dengan jadwal mata pelajaran dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Dan alhamdulillah dari 11 mapel semuanya itu melaksanakan ujian praktek ya, dengan kriteria penilaian masing-masing tentunya. Mungkin ibu-ibu yang kemarin direpoti untuk pelajaran prakarya ya, hidangan, masakan dan sebagainya, itu salah satu ujian praktek yang harus dijalani bagi putra-putri kita, tidak peduli itu cowok ya. Jadi yang membawa masakan juga sama berlaku untuk putra dan putri. Begitu juga dengan kegiatan praktek olahraga yang tidak hanya satu macam jenis olahraga, dan juga untuk agama, khususnya agama Islam juga ada banyak ujian praktek yang harus dijalani. Alhamdulillah tidak ada kendala. Sehingga untuk nilai minimal kelulusan harapannya untuk PAJ tulis dan praktek bisa dengan baik untuk dicapai oleh anak-anak didik kita. Yang terakhir, penetapan kelulusan itu nanti ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Jadi sebelum kita mengundang Bapak Ibu untuk diberikan hasil kelulusannya itu sudah melalui rapat Dewan Guru. Jadi bedanya dengan waktu dulu mungkin berapa tahun yang lalu itu sempat ada pro dan kontra ujian nasional ya, kalau masih ingat ya Bapak Ibu. Nah itu di seluruh Indonesia itu tidak menutup kemungkinan ada yang stres karena kelulusan hanya berdasarkan 4 mapel ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika sama IPA saja ya, padahal sudah juara olimpiade tingkat nasional, tetapi mungkin kesehatannya terganggu atau mungkin nggak konsen dan sebagainya, ada banyak hal yang menyebabkan nilai ujian nasionalnya tidak memenuhi syarat, bisa jadi tidak lulus ujian nasional. Tapi alhamdulillah dengan bergantinya Menteri Pedanka sudah ada banyak perubahan inovasi, hanya di semua jenjang SD sampai SMA sudah tidak ada ujian nasional lagi, hanya pelaksanaannya di akhir sekarang istilahnya menjadi penilaian akhir jenjang, dan itu juga otonomi sekolah masing-masing. Kalau pelaksanaannya sudah ada jadwal, tetapi untuk teknisnya itu diserahkan ke masing-masing sekolah. Perkiraan untuk pengumuman kelulusan itu tanggal 10 Juni 2024 ya, nanti bersamaan dengan kelas 7 dan kelas 8 itu sedang melaksanakan penilaian akhir tahun atau tes kenaikan itu, kalau tidak ada perubahan. Nah ini Bapak Ibu, kalau bisa diurutkan kegiatan kelas 9 itu dimulai hari ini, sudah ada sosialisasi PAJ, penilaian akhir jenjang di aula. Yang berikutnya besok Selasa sampai Selasa lagi putra putri kita kelas 9 melaksanakan penilaian akhir tahun untuk mengisi nilai semester 6 atau semester genap. Sudah direncanakan untuk pengarahan dan doa bersama persiapan penilaian akhir jenjang itu di hari Rabu 8 Mei, karena saya lihat di kalender 9 Mei itu tanggal merah sepertinya. Biasanya kalau Kamis tanggal merah seringkali Jumatnya cuti bersama ya Bapak Ibu. Iya. Terus pelaksanaan penilaian akhir jenjang 13 sampai 20 Mei. Dan kita sudah merencanakan pelepasan siswa kelas 9 itu 23 Mei, hari Kamis. Jadi hari Mei di bulan Mei itu ada tanggal merah 23 Mei, hari Raya Waisak. Terus SKP 3 Menteri hari Jumatnya cuti bersama, sampai berarti libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, kita sudah kerjasama dengan Biro Wisata. Kalau seringkali kita pelepasan itu hari Sabtu, tapi dari Biro nggak sanggup kalau Sabtu itu mesti kredit di tempat-tempat wisata, sehingga baru kali ini
kita pelepasan acara kelas 9 itu di hari Kamis, hari pertama libur, sehingga Bapak Ibu kalau punya agenda karena libur panjang mohon dikosongi untuk tanggal 23 Mei untuk putra putrinya, biar ada kenangan bersama kami untuk pelepasan peserta didik. Acaranya di Jogja, nanti random acara akan di-share mendekati pelaksanaan ya. Dan pengumuman kelulusan itu perkiraan 10 Juni 2024 dari pos PAJ Pengelolaan Air Jenjang. Nah, ini Bapak Ibu, mohon maaf kalau kami mengingatkan bahwasanya kegiatan kelas 9 kan sudah hampir selesai, gongnya di pelepasan itu. Untuk rincian biaya kegiatan kelas 9 yang kaitannya dengan ujian itu sudah ada edaran bulan September, waktu itu bisa sistem titip ke Bapak Ibu wali kelas maupun transfer melalui nomor rekening yayasan. Itu yang harus dibayar sejumlah 1.300.000 karena ada subsidi bos 50.000. Dengan perincian biaya ujian itu 665.000 baik tulis maupun praktek. Biaya foto untuk ijazah 35.000, itu sudah ada foto untuk ijazah. Dan nanti juga bisa untuk mendaftarkan ke sekolah kelanjutan studi karena sudah ada folder khusus untuk file fotonya. Album kenangan atau buku katalog itu 175.000, perpisahan 400.000 ke Jogja, dan terakhir kenang-kenangan sekolah itu masing-masing 75.000. Dan harapannya terakhir kegiatan di bulan Mei tanggal 23 untuk pelepasan, harapannya di awal Mei atau sebelumnya sudah bisa beres administrasi uang ujian di matur suwun Bapak Ibu. Tetapi ada lagi tanggungan yang harus dipenuhi, tidak hanya ujian.